Hai guys, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas film viral dari Marvel's Comics. Salah satu film action romantik terbaik yang pernah Mimin tonton. Film satu ini adalah salah satu film dengan banyak menampilkan superhero epic. Film ini berjudul Eternals tahun 2021. Dibintangi banyak artis dan aktor kenamaan, antara lain oleh Gemma Chan, Richard Madden, tak ketinggalan aktris kawakan seperti Salma Hayek, Angelina Jolie, Mo Dong Seok dan masih banyak lagi. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian yo guys. Sebelumnya Mimin mohon dibantu subscribe untuk video menarik lainnya. Gratis yo guys, terima kasih. Di awal sene terlihat sebuah pesawat bernama Domo, yang berisi 10 awak. Mereka adalah Eternals, pahlawan abadi dari planet Olympia. Mereka menuju salah satu planet yang dihuni oleh manusia yaitu Bumi. Di awal peradaban kuno Mesopotamia, terlihat seorang bocah sedang mengolah ikan. Nahas sang ayah dimakan sesosok monster. Saat bocah juga akan dimakan, dia ditolong Ikaris si manusia mata laser yang bisa terbang. Begitu juga Kingo si penembak, Makari si cepat, Tena si gadis senjata, Gilgam si tinju super. Mereka ditugaskan untuk membasmi para devian, yaitu monster pemakan kecerdasan. Turun dari Domo juga Druid si pengendali pikiran, dipimpin Ajak si penyembuh, Sersi si pengubah benda mati, Sprite si ilusionis dan Pastos si insinyur teknologi. Selama berabad-abad Eternals berpindah-pindah menjaga peradaban berkembang. Sersi mengambil pisau batu mengubah menjadi pisau tembaga untuk si bocah. Dan film pun baru dimulai. Berpindah ke masa sekarang, tepatnya di London, di mana Sersi menjadi pengajar anak-anak tentang sejarah. Dengan didampingi pacarnya yang bernama Dan. Saat Sersi mulai mengajar, tiba-tiba gempa besar terjadi. Sersi menyuruh anak-anak untuk berlindung di bawah meja. Saat salah satu anak perempuan hampir tertimpa batu artefak yang jatuh, untunglah Sersi langsung menggunakan kekuatannya untuk mengubah artefak tersebut menjadi pasir. Malam harinya Sersi merayakan ulang tahun dan di sebuah kafe bersama Sprite yang berubah menjadi wanita saat di tempat tertentu. Karena sudah merasa cocok dan membujuk Sersi untuk tinggal bersama. Namun Sersi masih mempertimbangkan ajakan Dan. Saat mereka pergi pulang melewati pinggiran sungai, mereka dihadang oleh devian bernama Kru. Sersi pun terkejut karena sudah ribuan tahun devian tak pernah muncul. Sersi kemudian menyerang Kru dan memancingnya ke tengah jalan bersama Sprite. Sprite lalu menggunakan ilusi untuk memanipulasi Kru. Namun Kru melihat ilusi Sprite dan tahu tubuh mereka berdua. Di waktu yang sama Ikaris datang dengan laser. Kru menghantam sebuah bas dan membuatnya terguling. Sersi dengan sigap mengubah truk tersebut menjadi kelopak bunga. Terlihat Kru bisa menyembuhkan diri. Ikaris menyerang lagi sampai Kru terlempar ke sungai dan pergi. Melihat polisi datang, mereka segera pergi menghilang. Setelah kejadian tersebut, Sersi menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada Dan, serta tujuan para Eternal di bumi. Namun Dan sempat heran tentang para Eternal yang tidak membantu Avengers. Sersi menjelaskan kepada Dan, Eternals hanya diperintahkan untuk melawan devian, dan tak akan ikut campur dalam konflik manusia kecuali kalau devian terlibat. Sersi juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah dengan Ikaris selama ribuan tahun sebelum akhirnya mereka berpisah. Mereka kemudian kembali ke apartemen Sersi. Mereka membahas tentang gempa bumi tadi siang dan kemunculan devian. Hal itu membuat Sersi yakin kalau keduanya ada hubungannya. Mereka pun memutuskan untuk menemui Ajak, pemimpin Eternals. Di sini kita akan ditunjukkan kilas balik tahun sebelum Masehi di Babilonia. Setelah pertempuran sengit Eternal dengan Devian, Ajak membuat ikatan dengan Celestial Arishem.
menggunakan bola kecil energi yang ada di dalam tubuhnya. Di hadapan Arishem ajak curhat masalah yang ada di bumi, di mana dirinya mulai mengkhawatirkan tentang kehidupan manusia. Tetapi Arishem meminta Ajak untuk tetap fokus dengan tujuan utama Eternal. Ajak lalu kembali ke markas dan melihat Phastos sedang merancang mesin uap untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena menurut Ajak mesin tersebut terlalu dini, akhirnya Phastos mengurungkan rencananya dan mengganti mesin uap dengan alat baja. Split menceritakan kisah mereka. Kian lama mereka semakin dekat dengan manusia. Mengajari agar tidak mencuri, atau agar tidak saling memukul. Says that stealing is very. Ajak menyuruh Ikaris lebih dekat dengan Cersei. Sorry, making a mess. Seiring berjalannya waktu, Ikaris mengungkapkan perasaan cintanya kepada Cersei. If you love me. Dan mereka menikah pada tahun 400 sebelum Masehi di kerajaan Gupta India, yang disaksikan oleh semua anggota Eternal. Mari kita kembali ke masa sekarang di mana Ikaris, Split dan Cersei pergi ke Dakota untuk menemui Ajak. Namun saat mereka tiba di kediaman Ajak, mereka menemukan kalau Ajak sudah meninggal di depan rumah. Mereka sangat sedih. Di saat malam, Cersei melihat energi bola dari tubuh Ajak kemudian masuk ke tubuh dirinya. Seketika itu juga Cersei terhubung langsung dengan Arishem, yang artinya Ajak memilih Cersei sebagai penggantinya. Dan pada tahun 1521 Masehi, di kerajaan Aztec terjadi konflik pembantaian perang bangsa Spanyol. Ajak menginstruksikan agar tak ikut campur urusan manusia. Tepat di tengah-tengah kejadian tersebut, Tena mengalami delusi akut, sebuah derita psikologi seorang Eternals karena terlalu banyak ingatan yang mereka peroleh semasa hidupnya. Tena yang tak terkontrol hampir menyerang Cersei dan Makari. Untung saja berhasil dihentikan oleh Ajak dan juga Gilgamesh. Setelah Tena tersadar, Ajak mengungkapkan bahwa dirinya harus menghapus semua ingat Tena. Namun Tena menolak karena ia ingin mengingat masa lalunya. Gilgamesh kemudian maju dan mengatakan kalau dirinya siap untuk terus menjaga Tena di mana dan kapanpun Tena berada. Di saat diskusinya tersebut, druid masih marah dengan perilaku manusia. Ia pun mengandalkan pikiran manusia agar berhenti berperang. Druid juga menentang Ajak, jika mau menghentikannya maka Ajak harus membunuhnya. Ajak pun akhirnya membiarkan druid pergi, lalu menyuruh anggota Eternals untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing di bumi. Dan sejak itulah mereka berpisah. Mereka selanjutnya ke kota Mumbai untuk menemukan Kingo. Setibanya di sana, mereka bertiga menemukan Kingo sudah menjadi artis Bollywood. Kingo lalu memperkenalkan managernya, Patel yang setia. Dia sudah bekerja dengan Kingo selama 50 tahun. Karena itulah ia sudah tahu tentang rahasia Eternal. Mereka memberitahu bahwa Ajak telah terbunuh oleh Deviant dan kini sudah waktunya Eternals untuk berkumpul. Namun sayangnya Kingo belum siap karena pada saat ini karirnya sedang naik daun. Patel kemudian membujuk kalau keluarga adalah yang terpenting. Patel juga siap menemani Kingo dalam perjalanan mencari Eternal lain. Mereka lalu pergi ke Australia menggunakan jet pribadi Kingo untuk menemui Tena dan Gilgamesh. Kingo menyuruh Patel untuk merekam yang nantinya akan dijadikan film dokumentasi perjalanan mencari Eternal. Do you know why I love movies? Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kediaman Gilgamesh yang berada di tengah gurun berbatuan.
distracted. Sure, man. It's true, buddy. Gilgamesh lalu membawa mereka ke Tena yang sedang menggambar. Nahas Tena kumat dan hampir menyerang Eternal lain. Namun untung saja ia berhasil disadarkan oleh Gilgamesh juga ilusi dari Sprite. Mereka lanjut makan sembari mengobrol dan bercanda. It's a secret, bro. Odin. Speaking of Odin, Thor used to follow me around. Yeah, you were. Age yourself anything my spit. Cersei keluar dari ruangan untuk melihat hasil gambar Tena. Ternyata gambar-gambar tersebut menunjukkan beberapa planet yang pernah Tena tinggali sampai akhirnya dihancurkan. Gilgamesh kemudian mengatakan kepada Cersei kalau Tena sering menyebut gempa besar adalah awal kehancuran. Merasa kalau gempa kemarin di London ada kaitannya, Cersei pun mencoba bisa berkomunikasi kembali dengan Arishem. Setelah terhubung, Cersei menceritakan tentang keanehan yang sedang terjadi di bumi. Arishem lalu menjelaskan kalau semua itu disebabkan oleh emergensi atau kelahiran yang akan terjadi. Cersei diberitahu tujuan sebenarnya Eternals di bumi yaitu membantu lahirnya Celestial Tiamut. Sebelum terbentuknya sebuah planet, Arishem dulu menanamkan benih celestial di semua planet alam semesta dan menjadikan planet tersebut sebagai inang celestial. Setiap jutaan tahun celestial baru akan lahir, tentu saja menyebabkan kehancuran total atau kiamat. Jika tanpa siklus itu alam semesta akan jatuh ke kegelapan membuat semua kehidupan akan berhenti. Arishem juga mengungkapkan planet para Eternals yaitu Olympia itu sebenarnya tidak ada. Hanya ada tempat Cersei diciptakan tetapi Eternal tak bisa mengingat tempat tersebut karena setiap terjadinya emergensi. Ingatan mereka akan direset ulang, dan ingatan mereka akan disimpan di tempat khusus. Ingatan Eternals selanjutnya dipelajari untuk misi planet berikutnya. Arishem juga menciptakan Deviant karena setiap planet inang memiliki predator sendiri. Deviant dibuat untuk menyeimbangkan kehidupan di setiap planet. Namun sayangnya Deviant mampu berevolusi dan tahu kelahiran Celestial. Itulah alasan Deviant membasmi semua bentuk kehidupan cerdas di planet agar Celestial tidak lahir. Karena kesalahan menciptakan Deviant akhirnya Eternal diciptakan yang tidak bisa berevolusi untuk memperbaiki kesalahan. Setelah mendengar langsung dari Arishem, Cersei memberitahu yang lain tentang tujuan sebenarnya Eternal. Mereka langsung terkejut dan sadar tentang penyakit Tena karena dia gagal dari penghapusan ingatan. Itulah alasan Tena sering mengatakan gempa besar adalah awal dari kehancuran. Karena kelahiran Celestial, Eternal sudah ribuan tahun berbaur dengan manusia, mereka pun menjadi tak tega jika manusia punah dan berniat untuk menyelamatkan umat manusia. Jalan terakhir yang bisa dilakukan mencegah emergensi adalah Druid, menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Celestial Tiamut agar tertidur selamanya. Lanjut mereka semua datang ke Amazon untuk mencari Druid. Mereka akhirnya tiba di sebuah desa terpencil di hutan Amazon setelah bertemu Druid. Cersei menjelaskan tentang kematian Ajak dan tugas Eternal sebenarnya. Tetapi di sini Druid terlihat tak peduli dan marah karena Padel merekam dirinya. Ironic. Kingo. This is serious. I'll tell you what's serious. So excuse me for not. Tena berterima kasih karena Gilgamesh selalu menjaganya. Gilgamesh bilang akan terus setia bersama Tena di planet manapun. Di sini Kingo mengetahui rahasia Sprite yang juga mencintai Ikaris. Sprite sendiri bingung kenapa Arishem membuat dia berbeda. Malam harinya Ikaris mengucapkan kekhawatirannya terhadap Cersei yang mencoba untuk menghentikan emergensi. Tetapi Cersei meyakinkan Ikaris kalau dirinya akan baik-baik saja. Di waktu yang sama kemudian para Deviant tiba datang menyerang desa serta membawa Ikaris terbang.
Para Eternals pun langsung melawan para Deviant dengan kemampuan yang dimiliki. Cersei membuat perlindungan rumah baja. Ikaris dibantu Gilgamesh. Sementara Athena kembali kumat. Cersei dan Druid kerjasama. Setelah Athena bisa ditenangkan, Gilgamesh kemudian menyuruh Ikaris membantu yang lain di desa sedangkan dirinya akan menghadapi Kru. Sekarang para Deviant mampu beregenerasi, namun mereka bisa dikalahkan dengan menghancurkan bagian kepalanya. Ikaris mengejar dengan motor laser. Let's go! Saat terdesak, Cersei segera membantu Ikaris. Akhirnya Cersei juga berhasil membunuh salah satu Deviant dengan mengubah Deviant tersebut menjadi sebuah pohon. Hal itu membuat yang lain terkejut karena Cersei mampu mengubah makhluk hidup, padahal spesifikasi Cersei adalah merubah benda padat. Gilgamesh berhasil dikalahkan oleh Kru, yang kemudian menyerap energinya dan berevolusi menjadi bentuk seperti manusia. Kru mengatakan kepada Athena akan membunuh semua Eternal atas perbuatan mereka membasmi ras Deviant. Ikaris kemudian datang menyerang Kru dan membuat Kru memilih untuk pergi. Sebelum meninggal, Gilgamesh meminta Athena untuk selalu mengingat dirinya. Para Eternal kemudian meratapi kepergian Gilgamesh dan melakukan upacara pemakamannya. Druid juga setuju untuk bergabung lagi dengan Eternals, namun karena Druid tak cukup kuat mempengaruhi Celestial, mereka pun pergi mencari Phastos yang kini sudah lama meninggalkan ambisi teknologinya. Dahulu Phastos pernah membantu manusia membuat bom atom dan bom itu malah digunakan untuk mengebom kota Hiroshima pada Agustus 45. Hal itulah yang membuat Phastos menyesal dan tak ingin lagi membuat teknologi untuk manusia. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan rumah Phastos di kota Chicago. Cersei dan Ikaris kemudian menemui Phastos yang kini tinggal dengan anak asuh bernama Jack. Ikaris dan Cersei lalu menceritakan semuanya kepada Phastos dan memintanya untuk kembali ke Eternal. Awalnya Phastos menolak karena Jack akan sendirian. Phastos berdalih sudah tak pernah menggunakan kekuatannya. Namun Ikaris bisa menyanggah dengan bukti melaser kaca pintu. Namun setelah teman Phastos mengatakan kalau dirinya siap mengasuh Jack, Phastos pun akhirnya setuju. Eternal kemudian ke Irak. Setibanya di sana, Phastos langsung mengeluarkan Domo. Mereka terkejut menemukan bahwa Makari selama ini masih tinggal di dalam pesawat tersebut. Di sini Phastos memiliki rencana, yaitu mengalirkan energi para Eternal ke Druid dengan Uni Main sehingga Druid mampu mengendalikan pikiran Celestial Tiamat. Shut down our regeneration process. Take decades to recover quickly without help. Tanpa Ikaris dan Split kurang setuju, Ikaris kemudian keluar disusul Kingo. Dia bilang akan selalu bersama Ikaris. Kembali ke 6 hari yang lalu, di mana Ajak memanggil Ikaris ke rumahnya untuk memberitahu tentang emergensi. Ajak menceritakan segalanya tentang emergensi. Ajak juga mengungkapkan kejadian 5 tahun yang lalu tentang pertempuran besar Avengers. Setengah populasi makhluk hidup di alam semesta sempat menghilang. Hal itu tentu saja berhasil mencegah Celestial lahir. Sayangnya Avengers malah mengembalikannya dan memicu terjadinya emergensi. Namun tindakan tersebut membuat Ajak berubah pikiran dengan misinya, di mana disitulah Ajak berniat melindungi manusia karena mereka layak hidup di bumi. Ikaris lalu membawa Ajak ke tambang minyak di Alaska, di mana di situ terdapat beberapa Deviant yang sebelumnya terperangkap di dalam es. Tapi karena pemanasan global, emergensi lapisan es pun mencair yang kemudian membangunkan Deviant. Ikaris bilang ke Ajak kalau dirinya sama sekali tak setuju dengan niatan Ajak. Karena dari awal Ikaris sangat setia kepada Arishem.
Ikaris melemparkannya ke arah Devian. Ajak dikeroyok oleh Devian dan diserap kekuatannya oleh Kru. Kru kini memiliki kekuatan ajak berevolusi dan mampu beregenerasi. Setelah ajak meninggal, Ikaris membawa tubuhnya dan meletakkannya di depan rumah. Ia menembakkan laser. Dan seolah ajak dibunuh oleh Devian, Cersei ikut menyusul Ikaris. Mereka sempat mengobrol dan nostalgia, tanpa mengetahui yang telah terjadi. live in this world. I'm grateful for the life. Kembali ke Domo, Cersei mendapatkan penglihatan kalau emergensi sudah dimulai. Cersei pun meminta Makari untuk mencari lokasi sumber energi. Dengan kecepatan super dia berhasil menemukan lokasi sumber emergensi yang terletak di gunung berapi di Samudera Hindia. Beberapa saat kemudian Ikaris sudah memakai baju eternalnya. Lanjut dia merusak rancangan Yuni Main Fastos. Di sini semuanya terbongkar. Druid sudah menebak Ikaris adalah dalang dari kematian Ajak. Ikaris yang sudah tahu duluan tentang emergensi sengaja menyingkirkan Ajak. Semua sangat kesal tak terkecuali Fastos. Ikaris sempat menyerang Makari namun Kingo mencegahnya. Ikaris lalu pergi yang kemudian disusul dengan Sprite. Tak hanya itu, Kingo juga memilih untuk pergi karena tak sanggup melawan Ikaris. Padahal hanya bisa mendoakan dan ikut pergi. Kini Cersei menjadi ragu untuk menghentikan emergensi karena Ikaris berada di pihak Arishem. Untunglah Tena menyemangati Cersei dengan mengatakan bahwa Ajak memilih Cersei karena pasti suatu alasan. Saat ini juga Fastos mengutarakan ide cemerlangnya, yaitu menggunakan energi batu yang ada pada Cersei untuk dijadikan gelang, di mana setiap Eternal akan terhubung sehingga membentuk Yuni Main. Ikaris berterima kasih karena Sprite mengikutinya. Melihat Domo tiba di titik lokasi, Ikaris langsung membobol masuk sementara yang lain sedang bersiap. Tena ternyata sudah menunggu duel. Mereka menghubungkan satu sama lain. Saat Druid mulai mengendalikan pikiran Tiamut, Ikaris langsung menyerang Druid membawa terbang dan menembakkan laser. Ikaris juga menghancurkan Domo. Ikaris segera menyerang Ikaris sembari gunung mulai meletus. Cersei minta yang lain untuk menahan Ikaris sedangkan dirinya akan mendekati Tiamut. Di saat mereka melawan Ikaris, Kru juga datang. Kru masuk ke sebuah gua. Tena langsung menyusul. Fastos berhasil menahan Ikaris. Tena terus mencari Kru. Sprite mencoba menghentikan Cersei menggunakan ilusinya, menyamar sebagai Ajak. Saat Cersei lengah, Sprite langsung menusuk dengan pedang. Namun sebelum hal lain menimpa Cersei, Druid muncul lalu menghantam kepala Sprite. Lanjut ke duel Tena dan Kru. Saat terpojok, Kru menyamar dengan suara Gilgamesh untuk mengelabui Tena. Saat Kru hampir menyerap energi, untunglah Tena tersadar dan langsung memotong tubuhnya. Emergensi pun sudah dimulai. Jari Tiamut mulai muncul dari inti bumi. Cersei langsung menggunakan kekuatan untuk membekukan Tiamut menjadi patung. Ikaris pun akhirnya terlepas dari segel Fastos. Dia segera mendatangi Cersei untuk membunuhnya. Namun karena Ikaris selalu memiliki perasaan cinta kepada Cersei, dia pun tak kuasa melasernya. Bersama dengan itu Yuni Main menghubungkan semua Eternal termasuk Ikaris. Mendapat kekuatan yang besar, Cersei semakin kuat, dan akhirnya berhasil membuat Tiamut menjadi batu. Ikaris menangis karena telah berkhianat ke Arishem. Dia memilih pamit dengan pergi keluar angkasa lalu meleleh di matahari.
Cersei kembali berkumpul sementara Sprite menangis. Sensi yang masih memiliki kekuatan Yoni main menawarkan keinginan Sprite yang dari dulu ingin menjadi manusia. Karena Sprite masih jadi eternal, dia akan jadi anak kecil terus. Sprite menerima tawaran Cersei dan kini ia menjadi manusia seutuhnya yang bisa tumbuh dewasa. 2 minggu kemudian di rumah aja, mereka melihat berita televisi yang menampilkan kemunculan batu misterius di Samudera Hindia yang tentu saja itu adalah Tiamut. Beberapa mereka pamit untuk pergi keluar angkasa menggunakan domo yang sudah diperbaiki Phastos. Mereka bertiga berniat untuk mencari Eternal lain, dan mengatakan tentang tujuan Eternal. Sebenarnya Phastos memilih tetap tinggal di bumi bersama Jack. Di London, Cersei berpisah dengan Sprite yang akan hidup bersama Kingo dan Padel. Thanks, Glenn. We all did. Cersei kemudian kembali ke pacarnya yaitu Dan, di saat keduanya di taman. Remember when we talked about no more secrets? Cersei, what's wrong? Arishem muncul di langit lalu menculik Cersei, Kingo dan Phastos. Arishem berkata kalau dirinya masih bisa membiarkan Tiamut gagal terlahir dan melepaskan manusia. Namun sekarang dirinya akan mengevaluasi mereka dan membawa mereka pergi. Apa yang terjadi selanjutnya masih tanda tanya, dan film pun sudah berakhir. Kesimpulannya, menurut Mimin, film ini sangat bagus. Selain alur cerita yang mudah dipahami, setting waktu bolak-balik yang menghibur, action superhero yang epik pastinya, tak ketinggalan plot twist seru di akhir. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, jangan lupa dibantu subscribe yo guys untuk video menarik lainnya. Gratis, mohon dibantu dukungan untuk channel ini yo guys. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata atau miscerita. See you next time yo guys.